Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Ketika suara Lindong menyebar di langit, arena yang awalnya sunyi berangsur-angsur berubah menjadi gempar. Banyak orang diam-diam membuka bibir mereka saat mereka mencoba yang terbaik untuk menenangkan keterkejutan di hati mereka. Tidak seorang pun menduga hasilnya akan muncul secepat itu. Awalnya, mereka mengira pertarungan ini akan berlangsung lama sebelum pemenangnya ditentukan. Namun, kenyataan mengajarkan mereka arti kata menentukan. Kita kalah. Ekspresi terkejut di wajah duo Zoe berlangsung cukup lama sebelum mereka perlahan-lahan tersadar. Saling bertukar pandang, mereka menyadari bahwa wajah mereka berdua sedikit pucat. Namun, mereka akhirnya mengangguk sebelum mengakui kekalahan mereka dengan menyakitkan. Energi mental yang sangat menguasai. Ketika kelompok Komandan Iblis Naga Langit melihat hasil akhirnya, ekspresi serius muncul di mata mereka. Sebelumnya, Lindong telah menggunakan kekuatan penuhnya ketika menyerang. Namun, kekuatan serangan pedang itu menyebabkan mereka, yang hanya menjadi penonton, merasakan tubuh mereka menjadi dingin. Selain itu, mereka tahu bahwa jika serangan itu diarahkan ke mereka, kemungkinan besar mereka akan terluka parah bahkan jika mereka dapat menangkisnya. Trio Komandan Iblis Naga Langit mengangkat kepala mereka dan menatap sosok kurus di langit. Ada emosi yang rumit di mata mereka. Pertama kali mereka bertemu Lindong, yang terakhir harus menggunakan berbagai teknik sebelum dia hampir tidak bisa menghadapinya. Namun, dalam waktu kurang dari setahun, pemuda ini, yang dulunya adalah pemuda yang tidak berarti di mata mereka, perlahan-lahan telah menutup celah sebelum dia akhirnya melampaui mereka. Kecepatan kemajuannya benar-benar menakutkan. Ketiganya mendesah dalam hati, sebelum sedikit ketidakpuasan yang terpendam dalam hati mereka akhirnya lenyap. Dengan kekuatan Lindong saat ini, mereka tidak punya alasan lagi untuk tidak tunduk padanya. Terlebih lagi, dengan kekuatannya saat ini, mereka akhirnya menerima Lindong sebagai pemimpin sejati Istana Empat Titan. Terlebih lagi, ini tidak ada hubungannya dengan fakta bahwa dia adalah tetua penghukuman dari suku naga. Berdiri di langit, raksasa perak di belakang Lindong perlahan menghilang. Setelah itu, sinar matahari yang hangat sekali lagi menyebar di tanah yang redup, menyelimuti arena yang berantakan. Gumpalan uap putih keperakan keluar dari mulut Lindong. Ketika dia merasakan energi mental yang melonjak di istana Niwannya, ekspresi puas muncul di wajahnya. Setelah maju ke level Grandmaster Simbol, kekuatan energi mentalnya telah mengalami transformasi drastis. Selain itu, dia hanya berada di level Grandmaster Simbol awal. Selain itu, kecuali jika itu adalah ahli tahap samsara yang telah menyentuh reinkarnasi, seperti tetua pertama Zuli dari suku Celestial Demon Marten, dia tidak takut pada ahli tahap samsara lainnya. Pelatihan pahit selama 1 dekade di api penyucian pada akhirnya tidak sia-sia. Terima kasih telah mengizinkanku menang. Lindong menekan pikiran-pikiran dalam hatinya sebelum ia mendarat di tanah. Ketika ia melihat Zoe dan Zoli yang agak tertekan, senyum hangat muncul di wajahnya. Ini sangat berbeda dari ekspresi dingin sebelumnya. Sebelumnya, duo Zoe terlalu sombong. Oleh karena itu, untuk membuat mereka tunduk, Lindong tidak punya pilihan selain menunjukkan sikap yang lebih keras. Jika tidak, duo Zoe mungkin diam-diam membencinya jika dia memilih bersikap lunak terhadap mereka sejak awal. Ketika mereka mendengar kata-katanya, duo Zoe segera menjawab dengan sopan. Kesombongan mereka sebelumnya telah sepenuhnya lenyap. Bagaimanapun, mereka bangga dengan kekuatan mereka sendiri dan dari cara mereka melihatnya. Meskipun Istana Empat Titan cukup tangguh, Komandan Iblis Naga Langit dan yang lainnya hanya dianggap setara dengan mereka. Oleh karena itu, mereka menolak untuk tunduk kepada mereka. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Istana Empat Titan benar-benar memiliki orang yang menakutkan, Lindong. Karena kalian berdua tertarik untuk bergabung dengan Istana Empat Titansku, kalian berdua akan menjadi tetua. Bawahan kalian juga akan menjadi bagian dari Istana Empat Titans. Namun, kalian harus mematuhi peraturan kami setelah bergabung dan kami tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada siapapun yang tidak mematuhinya, kata Lindong. Saudara-saudara Zoe mengangguk. Mereka juga mengerti bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendisiplinkan bawahan mereka. Kalau tidak,
bawahan mereka tidak akan menjadi gerombolan yang tersebar ini. Selain itu, Istana Empat Titan tentu saja tidak akan membiarkan bawahan mereka menimbulkan masalah. Kelompok Komandan Iblis Naga Langit diam-diam menghela napas lega ketika mereka melihat bahwa duo Zoe akhirnya menyerah. Diam-diam, mereka agak terkesan dengan tindakan Lindong. Lagi pula, jika mereka berada di posisinya, kemungkinan besar mereka akan merasa sulit untuk membuat kedua orang sombong itu menyerah. Tingkatkan intensitas latihan selama beberapa hari ke depan. Sebuah peristiwa besar akan segera terjadi di wilayah iblis dan Istana Empat Titan, kita tidak boleh melewatkannya. Lindong menoleh dan menatap kelompok Komandan Iblis Naga Langit sebelum berkata, Istana Dewa Pemakan akan muncul dalam waktu kurang dari sebulan dan itu pasti akan menyebabkan keributan besar di wilayah iblis. Oleh karena itu, mereka harus membuat beberapa persiapan. Selain itu, meskipun sebagian besar orang tidak tahu apa yang ada di dalam Istana Dewa Pemakan, mustahil untuk merahasiakan informasi itu terlalu lama. Oleh karena itu, begitu informasi itu terungkap, tidak ada yang tahu berapa banyak orang kuat yang akan menyerbu. Pada saat itu, sepertinya tidak akan menjadi tugas yang mudah untuk berhasil mendapatkan warisan dari Master Pemakan. Kelompok Komandan Iblis Naga Langit merasa sedikit ragu ketika mendengar kata-kata Lindong. Namun, mereka hanya mengangguk setelah melihat bahwa Lindong tidak bermaksud menjelaskan lebih lanjut. Heaven Dragon, kamu akan bertanggung jawab untuk menangani tetua Zoe dan Zhou. Biasakan mereka dengan Istana Empat Titan dan atur tugas mereka. Dimengerti, Komandan Iblis Naga Langit mengangguk dan menjawab. Lindong tidak berlama-lama setelah memberikan instruksinya. Dia berbalik dan berjalan menuju aula utama. Segera, Little Marten dan Little Flame mengikuti dari belakang, meninggalkan banyak anggota Istana Empat Titan yang tercengang. Apakah Istana Empat Titan mengalami masalah selama kurun waktu ini? Lindong menyipitkan matanya. Little Flame mengelola Istana Empat Titan sendirian setelah dia pergi. Namun, karena yang terakhir belum mencapai tahap samsara, Lindong tidak tahu apakah trio Komandan Iblis Naga Langit akan dengan sukarela mematuhinya. Tidak, kakak, kamu bisa tenang saja. Trio Komandan Iblis Naga Langit mungkin kuat, tetapi mereka juga orang-orang yang bijaksana. Karena itu, mereka tidak melakukan hal-hal yang mencurigakan di belakangku. Little Flame mengangguk dan menjawab. Bagus. Lindong merasa yakin setelah mendengar ini. Istana Empat Titan adalah sesuatu yang akan mereka gunakan saat mereka menyerang balik ke wilayah Suan Timur. Oleh karena itu, jika trio Komandan Iblis Naga Langit mencoba menimbulkan masalah, dia hanya bisa menyerang mereka. Selain itu, seseorang dari suku Harimau Iblis datang mencariku belum lama ini. Api kecil mengusap kepalanya dan berkata, Oh, Lindong sedikit terkejut. Suku Harimau Iblis adalah salah satu dari 8 suku raja dan mereka cukup kuat. Mungkinkah alasan mengapa mereka datang mencari Little Flame adalah karena Little Flame memiliki garis keturunan dari suku Harimau Iblis? Orang yang datang mencariku adalah seorang tetua suku Harimau Iblis. Dia berkata bahwa aku sangat berbakat dan dapat bersaing untuk posisi pemimpin suku Harimau Iblis. Memintamu untuk bertarung memperebutkan posisi kepala suku? Lindong bingung. Meskipun Little Flame memiliki garis keturunan suku Devil Tiger, dia tidak ada hubungannya dengan suku tersebut. Namun, mereka benar-benar meminta orang asing seperti dia untuk bertarung memperebutkan posisi kepala suku? Suku-suku harimau tidak terlalu memperhatikan hubungan. Selama seseorang memiliki garis keturunan yang sama, seseorang memenuhi syarat untuk memperebutkan posisi pemimpin suku. Tentu saja, prasyaratnya adalah seseorang harus memiliki kekuatan yang luar biasa. Itu karena pertarungan dalam suku-suku harimau biasanya akan berakhir dengan satu pemenang. Selain itu, sisanya biasanya akan dibunuh oleh pesaing mereka. Berdiri di samping mereka, Little Marten melirik Little Flame dengan malas dan berkata, sepertinya tetua suku Devil Tiger itu kemungkinan besar datang dengan niat buruk. Meskipun Little Flame cukup kuat, dia kemungkinan besar akan mati jika dia mencoba memperebutkan posisi pemimpin suku sekarang. Lindong mengerutkan kening. Dia tidak menyangka persaingan untuk posisi kepala suku di suku Harimau Iblis akan berdarah seperti ini. Kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Kau bisa terlibat dalam kekacauan itu begitu kau merasa percaya diri. Tidak perlu terburu-buru. Lindong menggelengkan kepalanya dan memperingatkan.
Ya, Little Flame tidak keberatan dengan usulan Lindong. Lagi pula, selama Lindong tidak memberikan persetujuannya, dia tidak akan menyetujuinya. Setelah kembali ke Istana Empat Titan, selain hari itu di mana ia harus bertarung untuk mengintimidasi duo Zhou, hari-hari Lindong selanjutnya cukup tenang dan damai. Terlebih lagi, duo Zhou tidak membuat masalah lagi setelah hari itu, dan ini memungkinkan Istana Empat Titan menjadi damai. Namun, karena permintaan Lindong, suasana di seluruh Istana Empat Titan menjadi sangat tegang. Sementara itu, pertahanannya juga diperketat. Waktu berlalu hari demi hari di tengah lingkungan pelatihan yang menegangkan ini. Lebih dari selusin hari kemudian, Lindong sedang duduk di aula yang terletak di puncak gunung. Saat dia melihat banyak orang kuat dari Istana Empat Titan yang sedang berlatih di alun-alun di bawahnya, dia merasakan sedikit kepuasan. Namun, saat dia hendak pergi, ekspresinya tiba-tiba berubah sebelum dia mengangkat kepalanya. Kemudian, matanya yang hitam pekat mengandung kegembiraan liar saat dia melihat ke arah langit utara yang jauh. Sebuah retakan muncul di antara alisnya, sebelum mata misterius dari simbol leluhur muncul diam-diam. Setelah itu, penglihatan Lindong tampaknya menembus ruang angkasa sebelum tiba di wilayah utara yang jauh. Sebuah retakan besar telah muncul di area itu. Sementara itu, energi liar dan ganas, yang tampaknya mampu mendominasi dunia, menyebar dari dalam retakan itu. Kekuatan Yuan di seluruh negeri tampaknya menjadi kacau pada saat ini. Akhirnya akan muncul. Mata simbol leluhur yang terjepit di antara alis Lindong perlahan menghilang. Tak lama kemudian, dia perlahan mengepalkan tangannya. Namun, gelombang yang bergolak di hatinya menolak untuk mereda. Itu karena hari yang telah ditunggunya akhirnya tiba. Bagian paling utara dari wilayah iblis. Ada dataran kuno yang tandus. Angin dingin bagai bilah pedang bertiup kencang di tempat ini, mengiris tanah dan meninggalkan bekas luka. Ini adalah daerah yang sangat terpencil di wilayah iblis. Karena kondisi yang sangat keras, hampir tidak ada orang yang memilih untuk menetap di daerah ini. Oleh karena itu, sejak zaman kuno, tempat ini hanya dikunjungi oleh beberapa manusia. Dengan demikian, tempat ini juga menjadi tempat berkumpulnya berbagai binatang iblis liar yang sangat cerdas, yang belum mencapai kesadaran diri. Meskipun mereka adalah sesama binatang iblis, mereka yang berada di daerah ini lebih condong ke kata binatang. Mereka tidak terlalu cerdas. Selain itu, karena hanya sedikit orang luar yang menginjakkan kaki di daerah ini, hal itu memungkinkan binatang iblis ini untuk mempertahankan garis keturunan mereka yang kuat, yang diwariskan sejak zaman kuno. Lebih jauh lagi, meskipun garis keturunan ini mungkin telah berganti, mereka masih memiliki kekuatan yang menakutkan. Bersamaan dengan sifat mereka yang haus darah, hal itu menyebabkan daerah terpencil ini menjadi semakin sepi. Namun, saat ini, ada perkembangan yang mengejutkan dan tidak biasa terjadi di langit di atas area ini. Orang bisa melihat ruang kosong itu berubah bentuk, sebelum retakan hitam, yang berukuran puluhan ribu kaki, muncul. Riak-riak energi yang tak terlukiskan menyapu keluar dari dalam retakan ke segala arah. Setelah itu, riak-riak itu menyebar dengan kecepatan yang menakutkan, sebelum akhirnya berubah menjadi banyak pilar cahaya yang melesat ke arah awan di langit. Yang mengejutkan, pilar-pilar cahaya itu dapat terlihat dengan jelas bahkan dari jarak 5 km. Selain itu, riak-riak energi yang merembes ke dalamnya membuat banyak orang terkesima. Saat pilar-pilar cahaya itu melesat ke awan, riak-riak energi di dalam wilayah iblis langsung menjadi sedikit kacau. Setelah itu, hal itu dengan cepat menarik perhatian berbagai individu yang kuat. Karena mereka adalah salah satu dari 4 suku penguasa dan berlokasi di utara wilayah iblis, suku naga dengan cepat mendeteksi aktivitas tidak biasa yang telah terjadi. Banyak suara angin kencang tiba-tiba muncul di langit di atas suku naga. Tak lama kemudian, banyak orang tiba-tiba muncul di langit. Orang pertama yang muncul adalah pemimpin suku naga, Yuan Qian. Saat ini, dia melihat ke arah utara dengan ekspresi serius. Sementara itu, ada keterkejutan yang mengalir dalam di matanya. Pemimpin suku, fluktuasi ini. Seorang tetua suku naga bertanya dengan kaget dan ekspresi serius. Aku ingin tahu siapa pakar tingkat atas yang lahir? Yuan Qian menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya tidak ada yang lahir di dunia ini. Dari riak-riak itu,
aku bisa mendeteksi tanda-tanda bahwa ruang di sana telah menjadi kacau. Oleh karena itu, sepertinya ruang di sana telah hancur. Ruang angkasa hancur? Tetua suku naga lainnya sedikit bingung. Yuan Qian menyipitkan matanya. Sesaat kemudian, kilatan cahaya melintas di matanya. Pada zaman kuno, ketika para ahli tingkat atas yang kuat akan mati, yang paling cakap akan menciptakan alam dan mati di dalamnya. Sebelumnya aku mencoba menyelidiki riak-riak energi di dalam. Namun, indraku dilahap habis saat melakukan kontak dengan mereka. Haha, sejak zaman dahulu kala, satu-satunya orang yang memiliki kekuatan menakutkan seperti itu bahkan setelah kematian kemungkinan besar adalah Devouring Master. Devouring Master? Para tetua suku naga di sekitarnya berseru setelah mendengar kata-kata itu. Sementara itu, mereka semua tampak terkejut. Jelas, individu papan atas dari zaman kuno ini bukanlah nama yang asing bagi mereka. Tempat itu akan menjadi sangat ramai. Mempertimbangkan reputasi Devouring Master, kemungkinan besar banyak ahli tingkat atas akan berkerumun di sana. Pada saat itu, pertarungan sengit pasti akan terjadi. Seorang tetua suku naga berkata. Bahkan seseorang dengan keteguhan mentalnya tertarik pada warisan Devouring Master. Oleh karena itu, tidak perlu dikatakan lagi tentang yang lain. Sang Devouring Master adalah sosok legendaris yang kuat, yang bahkan mampu mengalahkan leluhur Kaisar Naga 6 Jari dari suku naga kita. Aku bisa merasakan perlawanan yang datang dari alam tempat dia meninggal. Namun, itu tidak secara khusus menargetkanku. Sebaliknya, aku yakin itu menargetkan setiap ahli tingkat atas yang telah mencapai tahap reinkarnasi. Yuan Qian berbicara sambil tersenyum tipis. Apa maksudmu? Seorang tetua bertanya dengan heran. Sepertinya Devouring Master tidak ingin warisannya diperoleh oleh seseorang yang telah melangkah ke tahap reinkarnasi. Ini karena mereka yang telah maju ke tahap reinkarnasi biasanya memiliki metode pelatihan mereka sendiri dan hampir tidak mungkin bagi mereka untuk berubah. Karena itu, akan lebih banyak ruginya daripada untungnya jika mereka memperoleh warisannya. Yuan Qian tertawa dan menjelaskan. Tidak semua orang cocok untuk mendapatkan warisannya. Sang penguasa yang melahap kemungkinan besar ingin mewariskan warisannya kepada orang yang paling cocok. Para tetua mengangguk. Dengan keributan sebesar ini, apa yang harus dilakukan suku naga kita? Kita harus ikut campur. Namun, penjara penekan iblis berada di bawah suku naga kita dan aku tidak bisa pergi. Karena itu, biarkan orang itu, Liu Qing, memimpin kelompok untuk menyelidiki masalah ini. Secara kebetulan, dia baru saja meninggalkan pengasingannya. Meskipun dia belum melangkah ke tahap reinkarnasi, dia samar-samar telah menyentuh reinkarnasi. Oleh karena itu, jika dia berhasil mendapatkan warisan dari Master Devouring, mungkin saja dia bisa membuat terobosan. Yuan Qian tersenyum dan berkata, Liu Qing, si maniak latihan itu benar-benar keluar dari pengasingannya? Para tetua terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Ya, bagi kelompok Yansan, dia adalah idola yang peringkatnya hanya di bawah King Zi. Yuan Qian mengangguk. Setelah itu, dia mengalihkan perhatiannya ke utara yang jauh. Ketika dia merasakan riak-riak yang kacau di langit, dia mendesah pelan. Sepertinya akan ada keributan besar kali ini. Orang hanya bisa bertanya-tanya siapa yang akan cukup beruntung untuk berhasil mendapatkan warisan Devouring Master. Sementara kelompok Yuan Qian sedang mengobrol di langit, seorang individu ramping dan anggun mengenakan baju besi hitam, duduk di singgasana hitam jauh di dalam penjara penekan iblis di bawah suku naga. Tiba-tiba, dia membuka matanya yang tertutup rapat. Dia mengangkat kepalanya, pandangannya seolah menembus daratan saat dia menatap titik kosong di langit. Sementara itu, ada raut wajah melankolis di matanya. Jelas, dia juga mendeteksi fluktuasi yang familiar. Mimpimu, kami akan membantumu menyelesaikan apa yang telah kau mulai. Dunia ini pasti tidak akan jatuh ke tangan Yimo. Akhirnya, dia perlahan menutup matanya. Setelah itu, sebuah suara tenang bergema di penjara penekan iblis yang sunyi ini. Jelaslah bahwa suku naga bukanlah satu-satunya golongan yang mendeteksi riak-riak yang dipancarkan dari bagian paling utara wilayah iblis. Segera setelah suku naga mendeteksi riak-riak itu, banyak ahli top dari suku Celestial Demon Marten, suku Nine Phoenix, dan suku Kunpeng juga mendeteksinya. Selanjutnya, suku-suku itu meledak dalam kegemparan.
Karena Yuan Qian mampu menyimpulkan asal-usul ahli yang meninggal di ruang yang hancur itu, tentu saja ada beberapa individu berpengalaman di 3 suku penguasa lainnya yang dapat melakukannya. Oleh karena itu, mereka dengan cepat menyimpulkan bahwa itu terkait dengan Devouring Master. Setelah mereka menyadari apa yang sedang terjadi, keributan pasti terjadi. Meskipun ada ahli tingkat atas di ketiga suku penguasa ini yang telah melangkah ke tahap reinkarnasi, seorang ahli tingkat atas dari zaman kuno jelas merupakan seseorang yang tidak dapat ditandingi oleh ahli tahap reinkarnasi biasa. Oleh karena itu, barang-barang yang ditinggalkannya bahkan akan menarik perhatian seorang ahli tahap reinkarnasi. Oleh karena itu, ketiga suku penguasa itu segera membuat berbagai persiapan. Jelas, mereka tidak ingin kehilangan kesempatan sebesar itu. Keterkejutan ini juga perlahan menyebar. Setelah 4 suku penguasa, 8 suku raja besar juga menyadarinya. Namun, fondasi mereka memang sedikit lebih lemah daripada 4 suku penguasa. Oleh karena itu, mereka hanya berhasil menyimpulkan bahwa ada seorang ahli tingkat atas kuno yang meninggal di ruang yang hancur itu. Namun, mereka tidak tahu identitas pastinya. Meskipun demikian, mereka tetap harus bertindak. Bagaimanapun, barang apapun yang ditinggalkan oleh ahli tahap reinkarnasi pamungkas memiliki godaan yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Tentu saja, wilayah iblis sangat luas dan terdapat banyak sekali individu kuat di dalamnya. Selain 4 suku penguasa dan 8 suku raja besar, terdapat juga banyak faksi kuat yang tidak begitu terkenal. Meskipun faksi-faksi ini biasanya menyembunyikan kekuatan mereka, kekuatan tersembunyi mereka tidak dapat diremehkan. Biasanya, sulit untuk mengetahui kekuatan mereka secara pasti. Namun, ketika situasi seperti ini terjadi, faksi-faksi tersebut, yang biasanya menyembunyikan kekuatan mereka, akan tetap bergerak karena godaan yang sangat besar. Singkatnya, seluruh wilayah iblis akan dilanda kekacauan. Di depan aula pegunungan Istana 4 Titan, Lin Dong berdiri di panggung tinggi dan menatap orang-orang kuat yang berkumpul di depannya. Ekspresi puas terpancar di wajahnya. Setelah mengalami fase pertumbuhan selama beberapa waktu, skala Istana 4 Titan jelas beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Terlebih lagi, para ahli puncak di dalam istana saat ini telah melangkah ke tahap samsara. Jika level Grandmaster simbol awalnya ditambahkan, akan ada total 6 orang dengan kekuatan seperti itu. Dengan susunan seperti itu, apalagi wilayah perang binatang, hanya ada sedikit faksi bahkan di wilayah terdekat yang dapat menandingi mereka. Meskipun mereka perlahan-lahan menjadi lebih kuat, Istana 4 Titan hanya terus bercokol di wilayah perang binatang buas, dan tidak secara sembrono mencoba menaklukkan wilayah baru di sekitar mereka. Meskipun invasi dapat membuat reputasi Istana 4 Titan menyebar dengan cepat, harganya adalah menjadi sasaran diam-diam oleh banyak faksi karena mereka terlalu banyak mengekspos pedang mereka. Saat ini, semua upaya Lin Dong telah ditempatkan pada Istana Dewa Pemakan dan jelas tidak mungkin bagi mereka untuk membagi perhatian mereka pada masalah lain. Saudara Ghost Condor akan terus berjaga di Istana 4 Titan selama perjalanan kita ke wilayah utara. Kalian semua akan menemaniku. Lin Dong menoleh untuk melihat Little Flame, Komandan Iblis Naga Langit dan yang lainnya saat dia menyatakan. Meskipun Istana Devouring Divine begitu penting, Lin Dong juga sedikit khawatir tentang Istana 4 Titan. Orang-orang kuat harus tetap tinggal untuk menjaganya. Jika tidak, jika wilayah yang telah mereka bangun dengan susah payah ditaklukkan, upaya dan waktu yang perlu mereka luangkan saat kembali akan meningkat. Ini bukanlah sesuatu yang tidak ingin dilihat Lin Dong. Perlu juga dipertimbangkan siapa yang harus ditinggalkan untuk menjaga tempat ini. Kedua saudara Zhou bisa saja disingkirkan. Mereka baru saja bergabung dengan Istana 4 Titan dan sedikit yang diketahui tentang mereka. Oleh karena itu, yang terbaik bagi mereka adalah tetap berada di samping Lin Dong, yang dapat menekan mereka pada saat seperti itu. Jika mereka ditinggalkan di Istana 4 Titan, tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan melakukan sesuatu yang tidak pantas. Trio Komandan Iblis Naga Langit dapat dipercaya. Namun, Komandan Iblis Kondor Hantu yang biasanya berhati-hati tetap menjadi pilihan terbaik dalam hal menjaga rumah mereka. Komandan Iblis Hantu Condor mengangguk. Meskipun dia tidak dapat melihat sendiri sumber keributan besar di seluruh wilayah iblis di wilayah utara, dia tidak keberatan dengan perintah Lin Dong. Para ahli yang tersisa akan tetap tinggal dan menjaga Istana 4 Titan.
Jaga kewaspadaan setinggi-tingginya saat kami pergi. Jangan membuat kesalahan apapun. Lindong tidak berencana membawa serta sejumlah besar pasukan bersamanya dalam perjalanan ke wilayah utara ini. Pertarungan tingkat ini bukan lagi sesuatu yang bisa dibuat-buat dengan jumlah. Hanya para ahli top dengan kemampuan sejati yang akan mampu menghalangi yang lain. Banyak individu kuat dari Istana Empat Titan di bawah berteriak serempak. Lindong menghirup udara dalam-dalam. Kemudian dia melambaikan tangannya dan berkata dengan suara berat, "Ayo pergi." Tubuhnya berubah menjadi kilatan cahaya terang yang melesat saat kata-katanya terdengar. Si Marten kecil, si api kecil, Komandan Iblis Naga Langit, dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Semua anggota Istana Empat Titan di bawah menangkupkan tangan mereka dan berteriak bersama. 7 sinar cahaya melesat melintasi langit saat mereka berteriak. Tak lama kemudian, cahaya itu menghilang di langit utara. Banyak sinar cahaya juga muncul dari berbagai bagian wilayah iblis ketika kelompok Lindong pergi. Tujuan mereka adalah di utara wilayah iblis. Mengikuti pergerakan berbagai faksi ini, seluruh wilayah iblis benar-benar jatuh ke dalam keadaan kegembiraan. Wilayah iblis sangat luas. Oleh karena itu, meskipun kelompok Lindong mengandalkan kekuatan mereka yang kuat untuk melakukan perjalanan siang dan malam, butuh 7 hari kemudian sebelum mereka mendekati ujung utara wilayah iblis. Selama perjalanan ini, Lindong akhirnya menyaksikan betapa menakutkannya godaan kemunculan Devouring Divine Palace kali ini. Setiap hari, ia melihat banyak kelompok besar orang dan kebanyakan dari mereka memiliki kekuatan yang cukup besar. Ia masih belum dapat mengenali beberapa kelompok ini, tetapi kebanyakan dari mereka tidak dikenalnya. Meskipun tidak dikenalnya, kekuatan kelompok-kelompok ini masih mengejutkan Lindong. Tampaknya ada banyak ahli tersembunyi yang kuat di wilayah iblis ini. Mayoritas orang-orang ini mungkin menyadari bahwa ada seorang ahli tingkat atas reinkarnasi yang telah meninggal di dalam ruang yang hancur, tetapi mereka tidak tahu bahwa identitas orang ini adalah salah satu dari 8 guru kuno, guru pemakan. Meskipun demikian, hal ini tidak menyurutkan keinginan mereka. Warisan seorang ahli tingkat atas reinkarnasi saja sudah cukup untuk membuat mereka menjadi gila. Penemuan ini membuat Lindong tersenyum pahit. Untungnya, berita tentang Devouring Master belum menyebar. Kalau tidak, kemungkinan beberapa faksi bahkan akan menyerah menjaga markas mereka dan memimpin semua pasukan ke sana. Situasinya sudah agak kacau. Sepertinya perebutan warisan harus dilakukan selangkah demi selangkah. Kelompok Lindong akhirnya mencapai ujung utara pada hari ke-9. Namun, pemandangan di depan mereka membuat ekspresi ke-7 orang itu sedikit kosong saat mereka tiba. Bagian paling utara dari wilayah iblis pada awalnya adalah tempat yang sangat sepi. Hampir tidak ada orang yang tinggal di sini karena lingkungannya yang keras. Biasanya, orang akan kesulitan menemukan setengah bayangan. Namun, kelompok Lindong berdiri di atas gunung. Daerah di depan mereka adalah dataran tandus. Namun, dataran tandus itu dipenuhi dengan massa hitam yang bergolak yang tak berujung. Suara angin kencang muncul di langit dari waktu ke waktu saat banyak sosok yang lelah terus-menerus bergegas mendekat. Keributan yang mengguncang bumi berkumpul bersama, dan bahkan angin dingin yang menyelimuti daerah ini telah sedikit mereda. Kegaduhan sebesar itu merupakan pemandangan yang langka. Ini agak terlalu konyol, kan? Panglima Iblis Naga Langit membuka bibirnya dan tanpa sadar tertawa getir. Dalam hal apa tempat ini menjadi hutan belantara yang sepi? Sekilas, tempat ini bahkan lebih ramai daripada kota. Terlebih lagi, dengan penglihatannya, dia dapat melihat bahwa setiap orang yang datang ke sini memiliki kekuatan yang besar. Siapapun dari mereka akan dapat memperoleh posisi yang cukup baik dalam faksi manapun. Namun, mereka ditemukan dalam jumlah yang sangat besar di sini. Awalnya, keadaan tidak akan seperti ini. Namun, semua orang terlalu cemas dan bergegas ke tempat ini dengan tergesa-gesa. Bagaimana mungkin ini tidak menarik rasa ingin tahu orang lain? Lindong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Angin di wilayah utara ekstrim ini sangat kencang. Periode waktu ini adalah saat angin mencapai puncaknya. Seorang ahli biasa tidak akan berani berkeliaran secara acak." Si tikus kecil melihat ke arah ujung dataran tandus tempat warna putih gelap terlihat di langit. Angin di sana sangat kencang. Jika angin ini membentuk badai, bahkan seorang ahli tahap samsara akan menjadi sangat menderita.
Bencana alam di tempat berbahaya ini sangat menakutkan. Ya, kita mungkin harus menunggu sedikit lebih lama di tempat ini. Lindong mengangguk. Ia baru saja berbicara ketika ekspresinya berubah saat matanya melihat ke arah langit selatan di mana sinar cahaya 9 warna tiba-tiba menyapu langit dari selatan. Seekor burung raksasa 9 warna berukuran 10.000 kaki mengepakkan sayapnya yang besar di dalam cahaya saat ia merobek ruang dan tiba. Lindong dapat mendeteksi aura yang relatif menakutkan dari belakang burung besar itu. Itu suku 9 Phoenix. Si Marten kecil melirik burung raksasa 9 warna itu dan berkata dengan suara samar. Mata Lindong menyipit setelah mendengar ini. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang suku 9 Phoenix karena serangan Gunung Mang terhadap Istana 4 Titan. Di sampingnya, ekspresi saudara-saudara Zhou menjadi gelap saat mereka mengerutkan kening. Burung raksasa 9 warna itu segera muncul di atas dataran tandus. Akhirnya, cahaya 9 warna itu memudar di depan banyak mata yang penuh hormat dan takut. Akhirnya berubah menjadi 8 sosok yang berdiri di udara. Lindong adalah orang pertama yang melihat ketika 8 sosok itu muncul. Pemimpin dari 8 sosok itu adalah seorang pria berjubah indah. Pria itu tampak tampan dan berkulit putih, sementara rambutnya benar-benar putih. Namun, dari riak menakutkan yang terpancar dari dalam tubuhnya, dia jelas merupakan monster kuno yang tampak muda di permukaan. Lindong menatap pria berambut putih itu saat matanya mengeras. Riak-riak dari tubuh pria itu membuatnya sedikit takut. Kemungkinan besar, pria itu tidak lebih lemah dari tetua pertama Zuli dari suku Celestial Demon Marten. Itu adalah tetua pertama dari suku 9 Phoenix, Moody. Di sampingnya, Zoe tiba-tiba berkata, namun, suaranya mengandung kebencian yang kuat. Lindong melirik saudara-saudara Zhou dan tiba-tiba mendapat pencerahan. Tampaknya orang inilah yang telah memaksa mereka keluar dari wilayah pasir barat dan membuat mereka melarikan diri seperti gelandangan yang tidak punya rumah. Pandangan Lindong beralih ke Moody sebelum berhenti. Ini karena dia melihat wajah yang dikenalnya. Dia adalah Raja Misterius Luotong dari Gunung Mang. Dia juga anggota suku 9 Phoenix, dan sepertinya dia datang kali ini. Sepertinya musuh sering berpapasan. Lindong menatap Luotong dan tersenyum tipis. Sementara Lindong menatap Luotong, Luotong juga tampaknya telah mendeteksi sesuatu. Tatapannya beralih dan menemukan Lindong. Setelah itu, ekspresi Luotong menegang dan ekspresi dingin melintas di wajahnya. Selanjutnya, dia melangkah maju dan dengan lembut mengatakan sesuatu kepada tetua pertamamu dari suku 9 Phoenix. Tetua pertamamu dari suku 9 Phoenix mengalihkan pandangannya saat Luotong berbicara. Akhirnya, pandangannya berhenti di gunung tempat kelompok Lindong berada. Haha, kamu adalah tetua hukuman baru dari suku naga? Mata Moody dipenuhi dengan ejekan saat dia menatap Lindong sementara suaranya yang acuh tak acuh menggelegar di langit, menarik perhatian banyak ahli. Lindong tahu bahwa dia tidak bisa bersembunyi setelah melihat situasi tersebut. Oleh karena itu, dia tersenyum dan menjawab, saya memang orangnya. Apakah tetua pertamamu punya petunjuk untuk saya? Suku naga selalu melakukan segala sesuatunya sesuai aturan. Namun, setelah menyerahkan posisi tetua hukuman kepada manusia biasa, tampaknya Yuan Qian menjadi agak linglung kali ini. Sungguh lelucon, kata Moody dengan suara samar. Mungkin tetua pertamamu tidak punya hak untuk mengomentari masalah suku naga, bukan? Lindong menyeringai, namun, nadanya tidak tampak gentar karena kekuatan pihak lain. Suasana yang awalnya berisik menjadi sedikit membeku setelah kata-kata ini terdengar. Banyak individu kuat tercengang. Lagi pula, hanya sedikit orang yang berani bersikap begitu sombong setelah mengetahui identitas Moody. Beberapa orang yang mengetahui konflik antara Istana 4 Titan dan Gunung Mang diam-diam tertawa. Lancang sekali, kau pikir kau siapa? Beraninya kau berbicara kepada tetua pertama dengan cara seperti itu? Luotong berteriak dengan suara keras dan marah. Wajah beberapa orang di samping mereka juga berubah dingin saat dia berteriak marah saat riak mengerikan dipancarkan. Mereka semua memiliki kekuatan menakutkan dari tahap samsara. Tampaknya suku 9 Phoenix telah mengirimkan kekuatan yang sangat kuat. Tatapan dingin melintas di mata Lindong. Namun, sebelum dia bisa berbicara, tawa keras, yang disertai dengan gelombang raungan naga, bergema dari jauh.
Haha, apakah tetua hukuman dari suku nagaku adalah orang yang bisa diteriaki sampah seperti Luotong? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa suku 9 Phoenixmu dapat melangkahi kepala suku nagaku? Banyak mata yang menoleh saat suara auman naga terdengar. Setelah itu, mereka melihat sosok cahaya berkelebat di kejauhan. Tak lama kemudian, beberapa sosok muncul. Orang yang memimpin mereka mengenakan pakaian hijau, dan aura liarnya memenuhi langit.